Dia selalu bilang, "This is just the beginning." Aku bilang lah, "This is just the beginning-nya setiap kali meeting nih, Iya. setiap kali ada pencapaian nih." Selalu dia bilang, "This is just the beginning." But that actually teaches me untuk never stop. Orang seperti dia aja gak berhenti untuk bertumbuh dan belajar dan mau lebih lagi. Female Apple Talks. Connect to empower, evolve to inspire. Jadi perempuan itu tidak mudah, harus berperan ganda, kadang jadi ibu, kadang jadi anak, kadang jadi pekerja, tapi bukan berarti nggak bisa bahagia. Kita akan ngobrol sama perempuan bahagia yang satu ini, Mbak Astrid Surya Tenggara, Chief Communication Officer MD Entertainment. Tepuk tangan dulu dong sahabat Femela. Thank you for having me. Thank you so much for coming back, Ci I Astrid. love the set by the way. Thank you. Ini set baru banget, fresh from the oven. Oh keren. Mantap ya. Mantap. Ci Astrid tadi ngomong, kan aku kalau ketemu Ci Astrid tuh vibes-nya tuh fresh, bahagia, ikutan happy juga. Ah bagus dong ya. What the things makes you happy? What sebenarnya? the things that makes me happy? Kalau uang aku ikut. Nah lainnya? Apa yang bikin aku happy? Actually semua hal-hal yang simple malah bikin aku happy. Oke. Aku nggak pernah punya target harus begini baru bahagia. Karena I believe that happiness comes from within. Setuju. Jadi aku tidur enak, aku bahagia. Kemudian aku senang banget. Ini toxic juga sih. Aku suka banget makan mie instan. Itu buat aku bahagia banget. Kayak yay. Terus kalau beratku turun, aku bahagia banget. Jadi little things I make sure kayak bikin aku happy deh. Tapi basically apa sih mimpi dari seorang Astrid kecil? Dulu waktu kecil tuh ada mimpi spesifik gak? Mimpi aku waktu masih kecil itu tuh lucu, namanya anak-anak kecilnya zaman dulu tuh gak kayak anak-anak sekarang ya. Iya benar. Mimpi zaman dulu tuh kayak agak absurd. Kayak dulu sampai pernah bilang Astrid mau jadi astronot karena rhymes. I want to be Astrid the astronaut iya, ada bener. Dulu tuh masih ada mimpi pengen jadi astronot, pengen. Tetap ada Virgonya ya? Ada. Jadi tapi ternyata waktu kecil itu mimpinya tuh besar sekali. Karena ya itu maksudnya all the things yang all the fairy tale dreams, all the fairy tale dreams, all the big things. Karena kita waktu di zaman saya kita digambarkannya hal-hal yang besar-besar. Jadi mimpinya tuh besar-besar gitu. Jadi tidak menyangka ya kalau tebak sahabat Femela dia ngechat umur berapa, aku tadi agak shock jadi banget. Tadi kalau ngomong zaman saya tuh karena tahun ini saya menginjak usia 48. Mantap. Jadi I was born on the 78. Jadi di anak-anak umur 80 itu kan masih yang kayak Voltus dan apa tuh Google apa itu dan mainnya tuh yang benar-benar beda banget. Belum ada gadget, belum ada apa-apa, dan bacaannya bobo. Bener-bener melewati banyak generasi dari baby boomer, milenial, Gen Z sampai alpha. Sampai sekarang. Sekarang. Tapi dari seorang Ci Astrid punya ketakutan gak sih dalam menjalani hidup yang sebenarnya penuh lika-liku itu? Ketakutan. I think setiap orang pasti punya ketakutan, tapi aku kayaknya udah cukup ngelewatin, dengan usia dewasa sekarang udah cukup bisa ngelewatin rasa takut itu, takut gagal. Tapi ternyata hidup itu tidak pernah sesuai dengan rencana ya. Betul. Banyak kegagalan demi kegagalan, jadi sekarang gak kaget lagi nih kalau ada sebuah kegagalan atau melakukan sebuah kesalahan dan lain-lain. Jadi for me it's a part of learning now. Failure is a part of life. Ya itu setuju sih, karena kita gak pernah bisa menghindari kegagalan. Justru dari kegagalan itu bikin kita menjadi lebih baik sebenarnya. So pernah gak sih dirimu tidak merasa well enough gitu sebagai individu gitu ya? Sebagai individu aku ngerasa pasti kita punya target, punya standar masing-masing. Bagus banget kalau teman-teman yang mendengarkan podcast ini merasa you're not good enough. That means you're still hungry untuk mau jadi lebih baik. Oh benar. Agak bahaya kalau kita ngerasa kita udah cukup, udah nyaman, dan you don't want to step into the uncomfortable zone untuk belajar lebih baik. So it's okay to feel that you're not good enough, but have to remember ini adalah sebuah journey. Kayak you are not where you were before. You are not where you're supposed to be. It's a long road. Jadi
it's actually what's driving me to be better every day. Today I might be better than yesterday, but tomorrow I have to be better than today. Setuju. So that's part of not being good enough-nya dalam fun, positive way. That's great. Tapi sebelum ada di posisi sekarang di kantor sebagai Chief Communication Officer gitu, dirimu memang memulai karir di bidang komunikasi kah, dan punya ketertarikan khusus di bidang industri hiburan tanah air ini gitu? Wah, nggak tahu apakah ini relatable kepada semua yang mendengar, bahwa sebenarnya pilihan karir aku adalah karena terpaksa untuk bisa survive. Because I was a single mother, and then kalau sekolah sih accounting, finance. So I love my numbers. Aku senang banget. Oh, semua perempuan suka angka tuh. Suka angka. Betul. Ya, suka banget angka, apalagi Virgo ya. Detail, of numbers, I love it. Nah, kemudian dalam perjalanan hidup, menikah, punya anak, bercerai, dan kemudian jadi single mom. Dan pekerjaan yang aku lakukan itu semua adalah karunia Tuhan, di mana setiap kerjaan yang aku mulai setelah aku bercerai itu aku mulai dari nol. So I think my career started when I was 33 after my divorce, which is 15 years ago. Jadi apakah itu aku suka entertainment dan lain-lain, apakah aku suka hospitality? Actually I adapt well karena aku harus survive. So I just work hard for my kids. So it's not about sekolahnya, mimpinya tuh di entertainment gitu, enggak. Tapi how much you love your job right now? Oh, I love it so much. Jadi but I think it's not necessarily industrinya, tapi lebih ke di industri ini aku bertemu dengan banyak orang dan mementoring banyak orang dan bisa membangun banyak orang, dan I think that's where the love comes from, not necessarily the industry. Baik dari hospitality, di F&B industry yang dimiliki oleh grup company kami, maupun di film, maupun di series, maupun di televisi. Oke, jadi ya berangkat dari survival instinct, menemukan jalan bagaimana caranya untuk survive, tapi akhirnya menjadi kecintaannya bukan spesifik di industrinya, tapi daily di orangnya, di orang-orang di sekelilingku. What you got from the other people yang ada di sekitar kamu, Ci? Sebenarnya I learn a lot, especially dari the leadership. Beruntung sekali aku bekerja di sebuah perusahaan yang tidak pernah mau berhenti bertumbuh. Jadi what's next? Pak Manoj Punjabi, setiap kali kita lagi ada town hall atau lagi ada meeting BOD, dia selalu bilang, this is just the beginning. Aku bilang lah, this is just the beginning. Setiap kali meeting nih, setiap kali ada pencapaian nih, selalu dia bilang this is just the beginning. But that actually teaches me untuk never stop. Orang seperti dia aja gak berhenti untuk bertumbuh dan belajar dan mau lebih lagi. Apalah kita nih yang jadi karyawannya, kita jadi terinspirasi untuk terus-terus mau bertumbuh lagi. Tapi kalau untuk bersama dengan, itu secara vertikal ya ke atasan, tapi kalau secara horizontal bersama tim maupun kepada yang anak buah saya, yang saya anak-anak mami di kantor, I learn a lot because they are teaching me to be a better person, teaching me to be a better leader. Oke. Dan itu kan sebenarnya tidak proses yang instan untuk mendapatkan rasa kenyamanan, dalam arti membina anak-anak mami ini, terus kemudian diajarkan sama bapak untuk bisa selalu bertumbuh dengan keyword, kan dengan kata kunci is just a beginning. Tapi berarti kan tuh ada, ketika mendengar itu kadang tuh suka ada kayak lah, capek kok banget awal deh. mulu, apa nih akhirnya gitu. Aduh capek deh, tapi puas, ada kepuasan tertentu setelah kita bisa mencapai sesuatu lagi, dan ternyata ada pencapaian yang bisa lebih lagi dan lebih lagi. And itu memperlihatkan the kind of persistence and resilience and grit yang mungkin not many people has. Dan untuk itu aku senang sekali karena dengan Gen Z di tim aku, mereka melihat contoh yang baik di mana leadersnya tuh punya grit. Jadi mereka juga diajarkan untuk punya grit, untuk bisa never give up. Let's do this, let's make this happen. We can work, we can do it together.
Gak heran kalau Ciasat ini menjadi female supermom, the inspiring career woman. Aduh, Dan ini si paling karir si ya. paling gak apa-apa kalau yang penting menghasilkan itu penting Ci, yang penting menghasilkan itu kata kuncinya. Tapi pernah gak sih di titik yang sekarang sudah tadi kita sempat cerita sebenarnya kalau Ciasat tuh banyak cukup mendelegasikan banyak hal ke timnya, meskipun semua tanggung jawab ada di Ciasat sendiri. Tapi kan ada momen dimana mungkin gue udah di posisi atas, ini it's time for me nggak banyak melakukan yang ini, atau sebenarnya justru malah lebih banyak cawe-cawe nih untuk supervise semua tim. Kalau delegasi, it's my middle name. I love delegating. No, because as a parent, sebagai orang tua, kita juga masih belajar mempercayakan hal-hal tertentu kepada anak-anak kita yang menurut kita sudah siap dan mampu untuk melakukan. Dan kadang-kadang anak-anak itu harus dilepas supaya bisa belajar. Dan saat dilepas, mereka bisa juga gagal, tapi bisa juga berhasil. Saat mereka gagal, menjadi pelajaran buat mereka. Saat mereka berhasil, kita memberikan apresiasi kepada mereka. Nah, itu adalah sebuah journey yang baik untuk mereka. Makanya mereka makanya mereka panggil aku mami gitu. Karena itulah, jadi kayak mereka, they know they're learning something, dan I let them learn. Apakah lebih ribet? Tentunya tidak, karena pekerjaannya gak ada. Ribetnya bukan untuk mensupervise, tapi ribetnya karena akan ada pekerjaan lain lagi yang diberikan kepada saya saat saya sudah bisa mendelegasikan apa yang ada. Kayak gak habis-habis. It's never ending di kantor. Kadang-kadang suka bercanda, plot twistnya tuh tiap hari di kantor. Tapi makanya aku punya motto, if you can finish it today, you finish it today. You never know what's gonna come on your table tomorrow. Don't wait until tomorrow. Let's finish it today. Oke. Gitu. Memang asal ada kejutan baru di hari. Pasti. Gak usah nunggu besok, nunggu ntar malam, ada pas dar-dar aja. Untuk sampai sampai titik ini, apakah Ci Astrid merasa kadang tuh bingung antara, kan namanya perempuan ya Ci, gitu, maksudnya apalagi perannya ganda nih, jadi seorang ibu ibu anak-anaknya orang gitu kan. Dan ini kan kita harus tough gitu sebenarnya. In the other way, kita punya diri sendiri yang harus di taking care gitu. Pernah merasa memilih antara kita tetap tough atau ngebentengin nih anak-anak, atau nggak apa-apa kali ya gue kali-kali boleh kali ya buat diri gue sendiri gitu. I think untuk bisa egois itu adalah sebuah sesuatu yang cukup sehat. Maksudnya egois in a certain, jangan juga terlalu egois ya. Tapi maksudnya harus tahu bahwa bagaimana cara menyenangkan diri sendiri. Karena fokus untuk diri sendiri itu gak selamanya selalu kelihatannya egois. Walaupun aku punya tema tahun ini, aku mau egois tahun ini. Ya tadi dia mau aku menjadi selfish year. It's my selfish year karena I love taking care of people and I always focus on other people, and aku jarang fokus kepada diriku sendiri. Nah tahun ini karena anak-anak udah besar dan juga perusahaan udah semakin settle dengan tim yang cukup solid. Nah itu aku sekarang lagi mulai, how do I be more selfish for myself, untuk lebih memperhatikan kesehatan, lebih memperhatikan jadwal olahraga, lebih memperhatikan melakukan hal-hal yang mungkin tadinya nggak sempat aku lakukan kalau misalnya aku lagi belum mengerti untuk mendelegasikan pekerjaanku. So I'm doing that. I love traveling alone. I love reading. Kadang-kadang nggak sempat. Nah sekarang lagi mau pokoknya harus sempat journaling, harus sempat baca untuk bisa self-reflect, untuk masuk ke musim yang baru. Aku percaya ada perasaan yang kuat di hati aku bahwa I'm entering a new season in my life. Karena udah jelita jelang 50 tahun ya kan. Benar lagi. This is entering that jelita moments in my life. Tapi kamu termasuk tipikal orang yang ambis banget gak sih? Jujur enggak. Itu gitu. yang dipikir, itu yang agak salah di pandangan orang, kirain aku ambis. Karena aku kerjanya keras banget. Virgo bisa begitu loh. Nah, tapi aku tuh gak pernah ambisius untuk posisi, karir, dan lain-lain. Aku tuh kemarin ambisius, mungkin terlihat ambisius karena I really work hard because it's survival. Itu untuk anak-anakku, bukan untuk aku. Jadi karena aku tahu aku mesti kerja keras untuk bisa hidup dan untuk bisa membahagiakan anak-anak. Jadi aku pasti keras, mau gimana ya aku jalanin. Mau diganti industrinya, ayo belajar lagi. Switch dari hospitality ke film, ayo belajar dari film, ngurusin OTT, ayo tiba-tiba beli TV, mesti ngerti TV, ayo apa lagi nih?
gitu. Jadi itu semua based on bukan ambitious tapi based on survival. Survival instinct. Ya. Trigger Ci Astrid untuk bisa lebih memperhatikan kesehatan, lebih rutin olahraga, menjadi selfish untuk diri sendiri, untuk in a good way ya pastinya. Itu apa? Triggernya usia. Wah, apakah kita harus mulai memplanning dari sekarang? Masalahnya kalau misalnya tidak memungkiri bahwa mungkin packagingnya kayak masih baru tapi iOS-nya iOS lama ya, maksudnya orang bilang aduh kamu awet muda banget ya, packaging sih oke ya, tapi kalau ngelihat handphone tuh kayak musuhan gitu, kayak mata udah plus, fontnya udah digedein ya, terus fontnya gede banget, terus untuk dapat tidur yang deep sleep susah, terus ada dulu kalau mau diet bentar turunin berat gampang, sekarang susah, terus I love monitoring my mood. Kayak aku tuh kayak salah satu orang yang masa sih aku bakal kena perimenopause yang bakal bikin moody gitu-gitu kan. Kan kayak ini kan udah musimnya nih buat aku. Jadi aku berusaha untuk okay, let's do what I can do in exercise, in eating well, and everything yang bisa aku control while my body is changing. Oh wow, itu mindset ada yang sesi harus yang lain nanti Femela. Nanti ya kita akan buat sesi ada Femela Mom, ada Femela temanya mungkin nanti di perimenopause. Nah, nanti kita akan buat lagi, kita ngobrol sama Syahrir lagi untuk soal itu, karena sebenarnya lagi ini ada fluktuatif mood ya yang bekerja di situ kan. Yes. Tapi baik lagi kita ngomongin soal kesuksesan. Oke. Buat Syahrir makna kesuksesan itu apa? Apakah hanya pada cakupan pencapaiannya, misalnya di jabatan tertentu kah? Atau ada kayak legacy yang kamu punya? Aku sudah merasa menjadi orang yang paling sukses karena aku punya 2 anak yang sangat punya integritas, sopan santun, anak-anak yang tahu adab, yang tahu tahu bersikap di mana harus bersikap dan bisa mengambil keputusan yang baik. Jadi kalau misalnya ditanya, what is your measure of success? My measure of success is my children. So I told them, guys, thank you very much karena kalian itu adalah public relationsnya mami. People look at you and people can say that I'm a good mom. Dari melihat mereka. Dari melihat mereka, cerminan dari cara aku mendidik mereka. Dan buat aku itu menjadi sebuah kesuksesan karena aku gak akan selalu bersama dengan mereka. Tapi aku tahu mereka sudah bisa mengambil keputusan from right and wrong. Jadi mereka tidak akan mengambil keputusan yang salah ataupun melakukan sesuatu yang harusnya tidak harus dilakukan. Itu udah pakemnya udah jelas. Dan for me it's a success. Kayak ibu-ibu tuh kalau masih punya anak kecil ya, dulu tuh punya kayak checklist gitu. Yang penting anak-anaknya bisa main sepeda, udah copot training wheel, bisa berenang ya kan. Jadi kalau masuk air gak tenggelam gitu kan. Bisa naik sepeda, bisa ini, bisa naik motor, bisa naik mobil. Itu semua tuh udah kayak semacam checklistnya. Nah, so for me I think I'm very successful because I've got 2 grown up men yang bisa dibilang cukup berintegritas dan membanggakan. Pengen tahu deh, Syahrir kalau dulu ketika anak-anak mungkin masih kecil dan maksudnya masih usia tumbuh kembang gitu ya, Syahrir tuh tipe ibu yang kayak gimana sih? Apakah tipe ibu kayak ibu zaman aku dulu yang VOC parenting atau ke gentle parenting, atau yang lebih kayak karena dua-duanya laki-laki kan, jadi kayak lebih kita bestie aja gitu? Enggak, aku nggak tahu deh, waktu itu udah pernah cerita belum ya di Femela Mom ya. Aku punya pembelajaran waktu anak-anak masih kecil, pernah zaman-zamannya dimana aku tuh kayak memaksakan dia untuk ikut les tanpa mengerti kepribadian. Dan ternyata setiap orang tuh punya kepribadian berbeda, cara belajar yang berbeda, cara berkomunikasi yang berbeda. Nah setelah aku mulai mengerti bahwa apa yang aku sampaikan tuh gak nyampe, aku mulai mempelajari itu. Bahwa ternyata anakku yang pertama itu beda banget sama anakku yang kedua. Jadi cara aku memberikan tugas tuh gak boleh sama. Nah jadi aku bukannya tiger mom, bukannya VOC. Aku lebih ke melakukan pendekatan untuk mengerti mereka. Tapi salah satu yang aku lakukan yang menurut aku cukup berhasil dan mungkin bisa jadi tips buat mami-mami yang lain, aku menjadi seorang ibu yang menghargai effort.
Apresiasi ya. Apresiasi effort. Aku nggak pernah lihat hasil raport. Aku tidak pernah mengapresiasi nilai. Aku nggak pernah mengapresiasi pencapaian ranking. Aku mengapresiasi persiapan mereka untuk ujian, persiapan mereka untuk bikin tugas dan lain-lain. Dan aku kan ujian nih, Senin sampai Jumat misalnya ujian. Nah hari Jumat aku udah langsung kasih hadiah ke mereka. Di hari terakhir mereka ujian, kita langsung merayakan. Kita langsung apa nih, mau pergi makan enak, mau hadiah apa, what is it that you want from this midterm akhir semester TS UAS, apa sih, pengen mainan apa dari kecil ya. Pas udah besar mau kemana, mau liburan kah, mau makan enak kah, mau apa. Dan hari terakhir ujian aku udah kasih semua itu sebelum aku tahu nilainya dapat berapa. Oh, reward untuk effortnya dia. Begitu hasilnya keluar, aku cuman bilang mama udah menghargai effort kamu, hasilnya buat mama gak penting. Kenapa? Karena bisa aja kita nih orang kantoran nih ya, lagi hari itu kita lagi punya masalah, kita lagi sakit, tiba-tiba presentasi kita kacau. Bukan berarti kita jadi jelek dan tidak berpotensi. Hanya karena satu presentasi. It's not who you are. One presentation, one test does not determine who you are. So I think karena itu aku lakukan itu dari kecil sampai sekarang, dan sejak itu tuh anak-anak malah ujiannya tuh bagus-bagus banget. Karena mereka tahu tanpa harus memberikan kayak ya kalau jika maka gitu loh. Jika hasilnya bagus maka sebab akibat jadinya ya. Enggak. Mama, he will always love us no matter what. Not because of our accomplishment. Malah mereka sendiri yang jadi ambisius. Nah itu dah, kalau mau punya anak ambisius jadinya kayak gitu. Sekarang ambis banget dua-duanya. Karena dia tahu mamanya akan selalu ada apapun kondisi anak-anaknya ya. Yes, dan now I'm creating two very ambitious men. Gak apa-apa kalau in a good way. In a good way. Lalu bagaimana kalau Astrid mode maminya anak-anak kantor? Astrid mami anak-anak kantor, apa yang aku terapkan ke anak-anakku aku terapkan di kantor. Tapi contohnya disiplin lah ya. Kalau untuk disiplin tuh aku harga mati. Karena aku datang ke kantor lebih pagi dari mereka, aku pulang lebih malam dari mereka. So I walk the talk. Jadi mereka gak punya alasan untuk tidak bekerja keras. Karena dia lihat maminya juga kerjanya keras. Malah lucunya anak-anak itu yang malah gak tegaan sama aku. Yang kasihan. Aduh kasihan mami gimana nih gitu. Jadi kedisiplinan adalah satu value yang Mbak Astrid terapkan either di rumah maupun di kantor. Betul. Ini kan untuk menjadi, kalau anak-anak sendiri mungkin kita bisa lebih mengenal dia dari karakter. Karena ketemu tiap hari dan lain sebagainya. Tapi kan kalau anak-anaknya orang, kan ketemu cuman di hari kerja atau bahkan di ketika momen bekerja aja. Dan kita jadi kayak sebenarnya membantu dia untuk berkembang dengan lebih besar. So you have to put something agar dia bisa menjadi besar. Apa Mbak Astrid pernah ngasih menyadari atau kapan momen yang membuat Mbak Astrid tuh menyadari bahwa ketika you put something atau kasih ragi ini ke anak-anak ini dan akhirnya jadi berkembang, kapan itu aku menyadari ini kayaknya anaknya akan berkembang deh? Aku tuh menyadari di pekerjaan-pekerjaan yang pernah aku lakukan, ternyata a great leader can make a true change in someone's life. Itu menjadi sebuah rema dalam hidup aku bahwa seorang pemimpin yang baik itu akan membuat karyawannya atau timnya itu menjadi berkembangnya luar biasa. Tapi seorang pemimpin yang tidak baik itu akan berdampak sangat buruk kepada karyawan atau timnya. Dan sejak hari itu saat aku menyadari itu, aku selalu bertujuan dalam hidup aku, setiap anak-anak yang masuk ke dalam tim aku pelajari dan kemudian aku akan aku tahu strength-nya dia di mana dan aku coba ngobrol pelan-pelan gitu kan, aku dapat kok strength-nya di mana. Dan setiap kali aku ngecek strength-nya dan udah tahu, dan aku taruh kerjaan yang cocok untuk strength-nya dia. Jadi I will never give someone yang aku tahu mereka bukan kekuatannya. Bukan di situ. Nah, tapi karena mungkin karena udah jelita, udah cukup makan asam garam, jadi udah lebih gampang tuh baca orang. It's something that you can learn. Maksudnya dari keseharian cara orang ngomong dan lain-lain. Udah cukup bisa kebaca kalau ini anak lagi depresi dan butuh sesuatu. Dan aku just let me talk to you, what's going on? Apa yang bisa aku bantu? Itu di kantor dipanggilnya ruanganku ruangan terapi. Jadi anak-anak yang udah lulus dan udah lulus, udah graduate, udah menikah atau kerja tempat lain atau independen, they sometimes come by. Kangen untuk cerita.
Oke, give me half an hour of your time, 1 hour kita boleh ngobrol nggak? Dipanggilnya ruangan terapi. Ruangan terapi. Apa Well, kita perlu harus masuk ke ruangan itu juga agak yuk, gitu? udah. Nanti giliran aku abis Tim ini ya. Pimela udah. Oke. Momen pertama Cia Astrid untuk merasa ketika kamu memberi apapun itu bentuknya, entah itu advice atau kesempatan, itu justru membuka pintu baru bukan cuma orang yang kamu berikan tapi untuk diri kamu sendiri. Oh sangat, I mean it's so rewarding if you can help people grow. Ya. Dan itu menjadi sebuah, not necessarily, it's my mission. Tapi maksudnya kadang-kadang aku suka ditanyain sama anakku ya, Mami mimpinya apa? Gitu. Ya I just want to gedein kalian. Nah terus sekarang grow nih. Mami pengen make other people grow. Yang whoever is encountering me, yang dekat sama Mami. So now it's kind of like my mission. Untuk bisa membantu orang-orang yang dekat sama aku, untuk bisa mencapai potensi dia yang maksimal. Dan dengan waktu yang singkat mungkin pun yang mereka sama aku, I hope they can get something. Mungkin lagi liburan bareng 1 tour 3 hari gitu. Tapi ngobrol sesuatu yang bikin mereka kayak, I learn something from you and I think I can be better. Enggak cuma ngobrol basa-basi aja jadinya ya. Enggak. That's a good thing karena balik lagi pekerjaan harus dilakukan gak cuma pakai hati, tapi karena kita kerja tim ya, jadi harus saling connect satu sama lain, right? Betul sekali. Gimana Cia Astrid menyeimbangkan antara profesionalitas? Karena ini kan guru BP ya judulnya. Asli. Guru BP anak-anak ya. Asli guru Kadang BP. kan- Tapi katanya guru BP tuh galak ya. Aku sih guru BP yang baik berarti. Guru konseling berarti kalau ini ya. Iya. Bagaimana menyeimbangkan antara profesionalitas dan juga empati sama timnya Cia Astrid, terutama buat perempuan, karena kan kadang kita suka merasakan perasaan yang sama terutama sama perempuan, entah itu perkara hormon atau bukan, atau perkara hal-hal lain yang mungkin sebenarnya bisa mengganggu pekerjaan. So how can you To be empathetic to ya. them. Ya, I think they know. Aku galak kok. Maksudnya kalau udah tugas, disiplin, hal-hal yang berhubungan dengan disiplin, berhubungan dengan tugas yang harus mereka kerjakan, detailing, itu aku akan sangat tegas dan galak. Dan mereka akan minta maafnya tuh kasihan banget. Maksudnya kayak kalau sampai mereka udah tahu bikin salah, bahkan tuh mereka nyeselnya tuh senyesel itu. Setengah mati ya. Setengah mati yang sampai mereka yang kayak datang ke ruanganku cuman mau peluk, boleh nggak? Aku minta maaf banget yang perempuan-perempuan ya. Karena aku juga setelah marahin, aku nggak pernah. Justru mereka tuh sebelnya karena aku nggak marahinnya tuh gimana? Aku cuman kayak, kamu udah aku kasih tahu kan? Udah. Kemarin bilangnya udah ngerti kan? Udah. Kamu bilangnya apa? Ini. Terus ini apa? Terus mereka menyadari kesalahan mereka, dan kemudian mereka baru panik dan minta maaf, dan akhirnya dari situlah, itu masih sisi profesional. Nanti udah selesai, baru aku ajak ngomong supaya jangan melakukan kesalahan yang sama. Karena kalau cuma dimarahin, dimaki-maki doang, kadang-kadang orangnya nggak tahu dia salah apa. Iya, betul. Nah aku make sure they always know what they're doing wrong. That's part of the empathy. Supaya mereka juga jangan melakukan kesalahan yang sama. Justru kadang lebih serem ya kalau misalkan kita ketemu sama orang itu dia gak marah, gue mendingan dimaki-maki lagi daripada. Jadi this past few weeks tuh di kantor tuh lagi sibuknya tuh kayak oh my god gitu, crazy, busy, drama banget, dan kita 1 minggu bisa like multiple releases. Dan aku ada last week, the whole week tuh aku tuh masuk ruangan dan aku tutup pintunya. Dan aku bener-bener cuman nyalain lagu terus sambil kerja satu-satu aku kerjain. Itu satu kantor moodnya drop. Takut semuanya. Bingung gitu. Modenya udah beda nih kayaknya nih. Ada apa gitu. Terus aku sampai bingung. I'm sorry, aku lagi jadi introvert dulu ya. Karena aku kalau aku gak fokus. I need to make sure everything is done dulu. Itu gak ada yang berani masuk. Mau minta tanda tangannya tuh sampai muter ke PA aku kemana, PA aku juga takut. Padahal aku gak marah-marah, aku diem doang. So aku jadi ngerti. Nah jadinya besoknya aku langsung text, guys, kalau mau masuk WhatsApp dulu aja. Nanti aku balas kapan masuknya. Aku lagi fokus banget kerjain sesuatu yang penting buat Pak Manoj gitu. Jadi tolong ya, aku gak marah kok, bener deh aku gak marah. Janji sampai deh. di make sure. Oke. Jadi hari ini tadi aku ke kantor tuh aku lagi udah lumayan kerjaan, udah lumayan selesai. Aku udah dari minggu ini udah mulai itu mereka happy-nya, ya ampun. My mom is back. Yes. My mom is gitu. back. Lucu banget sih, cuman ya ampun, if you guys are watching, don't be so scared. Tantangan terbesar yang dialami sama Mbak Astrid selama menjadi seorang leader itu apa?
Apakah dari sisi bagaimana untuk memisahkan? Kalau profesionalitas dan empati, I don't think it's Nggak masalah. Tantangan aku mungkin sebagai leader, I have so much I want them, gimana ya, aku harus bisa ngerem untuk tidak menolong. Karena aku punya insting ibu kan, Iya benar. pengen cepat-cepat turun tangan. Iya benar. Tapi kan harusnya nggak boleh, mesti dikasih izin mereka untuk mencoba belajar sendiri. Benar. Tantangan aku itu, I need to, kadang-kadang kalau lagi ada event sampai aku tuh ngabur gitu. Karena kalau lagi ada event ada aku, pasti semua mata menuju ke aku untuk bertanya. Harusnya kan menanyakan kepada, semuanya harus menanyakan kepada PIC yang tepat. Nah aku harus menempatkan diri aku agak move back a little bit supaya they can grow. Tapi sebagai ibu tuh kadang-kadang kayak mau cepet-cepet megangin gitu kan. Jadi kayak aduh takut jatuh gitu kan. Padahal ya udah sih kalau jatuh biar dia belajar gitu. Ini sama aja kayak waktu itu ibu aku lomba Kartini ya. Kita nyari ibu kita mana tapi kayak kok nggak ada. Tapi kita harus tampil gimana ini ya. Mungkin treatmentnya kayak gitu jadinya ya. Iya. Oke. That's interesting thing. Tapi karena sebenarnya kayak anak-anak itu mungkin karena saking sayangnya sama Ci Astrid kali ya. Jadi kayak butuh selalu bantuan Ci Astrid. Tapi kan butuh sama tergantung beda ya. Iya jadi sih, aku nggak mau mereka tergantung karena aku mau mereka untuk bisa I want them to grow. Ya. Jadi harus dilepas pelan-pelan, bahkan harus menghilang sesaat agar dia bisa tumbuh. Tapi untuk menemukan titik seimbang antara menjadi seorang ibu, menjadi seorang leader, dan pengambil keputusan, itu kan perannya membutuhkan skill yang berbeda, fungsinya berbeda-beda gitu. Karena ibu di rumah, apalagi kalau kan ibu di rumah dan ibu di kantor gitu kan, ibunya ada dua gitu kasarannya. Ini menjadi seorang leader juga, tapi juga menjadi pengambil keputusan juga. Bagaimana menemukan titik seimbangnya? Karena kita suka takut nggak waras loh Ci dengan peran sebanyak itu. Pasti, tapi kita ngomong realita ya. Aku pun harus memecat orang kan. Oke. Jadi memang pada dasarnya harus bisa ya itu menemukan. Aku sudah menemukan, tapi cara menuju ke sananya itu berdarah-darah lah ya. Maksudnya kayak trial and error and everything. Untuk bisa menemukan antara keseimbangan antara profesionalitas dan my empathy, my love for my kids, itu benar-benar dari sisi pribadi aja, hubungan pribadi, personal relationship. Kenapa? Jadi they know that this is not hard feeling, work is work. Astrid dan kamu beda. Saya sebagai atasan kamu dan kamu sebagai karyawan aku beda. Aku sebagai atasan, aku bisa ambil keputusan mungkin mohon maaf aku mesti let you go because you did not perform. Tapi aku sebagai Astrid akan membantu kamu bagaimana caranya kamu bisa bertumbuh dan ketemu pekerjaan lain. Jadi bisa ketemu keseimbangannya. Harus bisa memisahkan ketika mau nggak mau. Kalau nggak kita bakalan gak grow. Sebuah company yang sehat itu pasti harus cepat bisa pengambil keputusan. Jangan udah sampai memborok gitu ya. Lukanya udah infection baru mau diberesin. Gak bisa, kita tuh masih benar-benar this is not going well. We need to change, we need to do this. Ini gak bener nih, dinamikanya, SOP-nya gak bagus nih. Kita mesti ganti nih, gak bisa nih. Itu terus saja dinamis. Berarti kan ada hal yang dikorbankan sebenarnya. Yang sebenarnya mungkin kalau dari sisi sosok Astrid sama seorang leader itu bertolak belakang gitu. Itu bernegosiasi dalam diri tuh. Kalau aku, apakah sudah bisa disetting nih? Misalkan kalau di kantor I'm a leader, tapi ketika keluar kantor, mungkin yang udah pernah ketemu aku di luar, di dalam, di kantor, di luar kantor sama. Nggak ada beda, literally nggak ada beda. Mungkin kalau misalnya bahkan di ruang meeting, meeting pun sama. Jadi karena udah cukup nyaman dengan diriku sendiri, mungkin ada journey-nya untuk bisa nyaman, karena nggak langsung bisa nyaman dengan diri sendiri. Pasti ada I'm never good enough lah, ini kurang, itu kurang. Tapi sekarang tuh aku udah di sisi dimana kayak I'm comfortable with myself, I'm okay. I accept myself, I accept my flaws, I accept my mistakes, and aku bisa jadi apa adanya dimanapun. Dan kalaupun masalah tadi pertanyaannya adalah dengan between leadership and personally ada conflicting feelings, sekarang aku udah
logikanya kalau ini memang harusnya begini. Oke. Ya unfortunately we have to let you go keputusannya. Misal. Tapi we're still friends. And because kita memupuknya dengan real friendship itu nggak dibuat-buat ngomongannya. They know it's true gitu. Apakah ada hal pahit yang Mbak Astrid rasakan? I do believe dengan sepanjang perjalanan karir dan kehidupan yang berliku-liku ini, of course ada hal pahit gitu. Banyak kan? Iya. Apa kalau boleh disebutkan minimal 3 deh. Hal pahit ya. Karena sebagai seorang diri Astrid, sebagai seorang ibu, sebagai leader, itu kan fungsinya berbeda-beda gitu. So pasti kan ada hal pahit, bittersweetnya itu kan pasti ada banget. Kalau pahit, jadi gini, mungkin traumatik ya kalimatnya, bukan pahit karena aku nggak mau menyimpan kepahitan ceritanya. Tapi wah, zen banget ya perempuan ini, bener deh, ampun, hebat. Bukan zen. Jujur kalau di kantor aku jerit-jerit terus pokoknya gimana sih, tapi sambil lucu gitu. Karena kalau udah capek gitu udah naik meja, kayak anak-anak udah tahu kalau aku udah pusing banget tuh aku minta gorengan, rawitnya banyak. Mami udah stres nih gitu. Terus aku mau cerita dulu sebelum aku ngomongin apa pahit. Kalau mood aku lagi jelek, karena mereka tahu aku sukanya apa, itu kalau misalnya aku lagi ke toilet atau kemana atau lagi lunch break, tiba-tiba di meja aku ntar ada bakwan sama rawit banyak dan note pakai post-it, I hope you feel better gitu. Ada terus dibeliin cemilan apa tuh yang kayak pedes-pedes gitu deh, pokoknya segala macam. Ada upeti di meja. Ada surat cinta kadang-kadang. Sweet kali. Jadi tuh gemes banget. So I feel like I'm loved. Gitu. I'm so loved. Bersyukur banget. Nah, kalau ditanyakan apakah ada traumatic experiences, of course, karena I went through a very horrible divorce. Itu cukup traumatic. It's very hard for me to trust. I have a trust issue, which is actually good. Jadi protection ya. Tapi makin kesini, aku harus mengerti bahwa ya udah santai aja, just be yourself. Karena orang-orang yang pernah ngelewatin hal-hal seperti itu ada dampaknya kan. Dampaknya tuh you want to be accepted, you want approval from people. Jadi saat kamu mungkin mau mencoba hubungan baru, you are actually creating the person that you project orang itu bakal suka. Padahal you're not being yourself. Nah itu dampak yang gak enak. Satu ya kan. Satu. Okay. 2, dulu aku selalu punya penyesalan banget karena aku pernah marahin anak-anak dengan tantrum. Jadi ibu-ibu yang mungkin lagi stres terus marah-marah, saya juga tipe jangan anggap saya sempurna. I've gone through that. Jerit-jerit kayak orang gila gitu, maksudnya marah-marah. Dan aku nyesal banget karena ternyata sampai anakku sekarang tahun ini umur 24 dia masih inget loh. Dia kadang-kadang masih bahas, ya Allah. Revo. Dia masih kayak, Mam inget gak dulu you throw a book to me. Aku tuh sebel banget dia gak mau baca. Terus aku lempar tuh buku. Terus kejeduk sampai benjol. Itu buat aku masih traumatik juga sampai sekarang. Karena kadang-kadang dia masih inget. Jadi aku yang kayak aduh kok bisa ya. Masa oh my god I'm so bad. Ya itu one of my weakest moment gitu kasarnya. Terus yang ketiga di pekerjaan. Aku kalau melakukan kesalahan kadang-kadang lama untuk menyadarinya. Kadang-kadang self defense. Aku gak salah, kok aku disalahin sih? Pertama-tama gitu. Kok gue disalahin sih? Gue gak salah. Nah, itu bikin aku tidak bertumbuh. Jadi 3 hal itu yang menurut aku point in my life yang menjadi peringatan. Satu, untuk bisa jangan jadi orang lain hanya untuk mendapatkan approval. Don't act like it's not. Jangan jadi orang lain lah. Don't act like somebody else just because you want others approval. Number 2, control your anger. Number 3, based on yang soal pekerjaan itu kadang-kadang aku terlalu bereaksi cepat tanpa sadar bahwa salahku tuh apa. Aku langsung, aku gak salah. Padahal kalau cepat mendengar, lambat berkata-kata, actually gue salah sih. Kalau telah lagi, kayaknya iya sih gue salah sih. Ya oke. Those 3 are the things yang aku belajar, yang aku mencoba untuk, yuk Trit gak lagi gitu. Capek gak sih jadi strong mom gitu? Oh my god. Capek gak sih jadi strong mom? Capek sih. Tapi aku gak ngerasa aku strong mom kok.
Ada momennya dirimu Aku bisa satu hari yang nggak mau ngapa-ngapain, cuman mau di kamar nonton binge watch series, drama gitu, sambil makan mie instan, nyemil, dan bisa-bisa kayak cuma self care seharian, yang malas-malasan seharian. Tapi kan strong mom doesn't mean kayak lo harus standby 24 jam gitu kan. Jadi sebenarnya. Aku kadang-kadang abis melewati hari itu aku ngerasa aku lazy mom. Jadi kenapa aku ngomong gitu? Well, actually I'm not really a strong mom, but I can be strong when I need to be strong. What do you do for recharge yourself? Yang barusan. Itu semua itu. Lazy seharian. Being lazy. Kayak hampir semua ibu gitu ya. Maksudnya ketika dia punya me time, wah akan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau bisa nego nambah. Sampai dibilang kalau misalnya mau pergi nggak, mau nongkrong nggak, mau pergi nggak, boleh nggak usah pakai bulu mata, nggak usah dandan, nggak usah pakai heels, nggak mau keluar kamar, nggak mau ngobrol, nggak, cuman mau sendiri aja. That's enough for me. Dan itu bisa kamu lakukan sebentar lagi karena tahun ini kan selfish year-nya si Astrid. Nah sekarang juga udah bisa kan, anak-anak udah gede. Jadi aku pulang kantornya memang pergi pagi pulang malam. Tetap rutin olahraga, tetap rutin beribadah, tetap semuanya aku lakukan. Cuman that selfish thing tuh lebih kayak it's kind of reminder kayak it's okay loh sometimes if you want to focus on yourself. Gitu. Karena kadang kita lebih tadi tempat ngobrol sama Astrid, struggle periodnya Astrid itu untuk melakukan untuk orang lain, bukan untuk diri Astrid sendiri. Jadi nggak apa-apa lah ya self year untuk tahun ini ya. Iya, dan kan saya ceritanya tahun ini 48 ya, terus tahun kuda ya. Aku soalnya kuda gitu kan. Kuda ini mau benar-benar your year ya. It's my year. Kuda ini mau berlari cepat. Mantap. Oke, kalau misalkan memberikan itu adalah sebuah investasi menurut Astrid. Always. Menurut Astrid, apa return terbesar yang menurut kamu cukup memorable dan membekas gitu? Untuk banyak hal, salah satu aja. Melihat anak-anak bertumbuh itu pasti ya. Maksudnya aku mau kasih yang agak seru nih, biar spesifik ya kan. Kalau melihat anak-anakku sukses, tadi udah aku ceritain anak-anakku adalah kesuksesan aku. What your biggest return yang kayak ini sangat membekas. Sempat mungkin karena dengan usia kedewasaan dan jelitaku yang udah banyak ketemu orang dan asam garam ya. Aku sudah menjodohkan 3 orang. 3 pasangan. Oh jadi macam jomblang. Jadi kayak kok bisa, tapi nggak direncanakan ya. Cuma maksudnya kayak aku tahu karakter ini, aku tahu karakter ini. Ini kayak cocok ya. Ini beneran literally ibu-ibu bener ini bener. Iya tapi kan dan aku casually aja. Jadi udah 3 kali orang menikah tuh mengucapkan terima kasih karena sudah dipertemukan dan dikenalkan sama aku. Wah, gitu. Itu agak unexpected answer sebenarnya, tapi kan itu kayak lucu, kan? Iya tuh lucu banget lagi. Sukses apa gitu-gitu, itu cukup rewarding kan? Karena berarti dengan aku mengasihi mereka sebagai anak-anakku, aku care banget sama mereka dan aku mau yang terbaik buat mereka dong. Iya betul. Jadi ternyata aku tahu kayaknya kamu dengan segala kelebihan kekurangan kamu, mungkin kalau sama ini bisa nih gitu. Walaupun tidak aku jodohkan ya, aku kenalin terus mereka selalu konseling kayak aku gini kalau berantem gini. Jadi dah. Wah. Yang terakhir kita di Maroko kemarin. Oh iya, itu salah satu produknya. Wah, jadi Coach Astrid tidak hanya mengembangkan soft skill, tapi juga menemukan jodoh orang. Keren. Aduh, ini tapi tidak disengaja. Out of love for my kids. Kalau melihat Gen Z, ini kan agak unik ya. Aku nggak bilang jelek, tapi memang unik, bener-bener unik dari segala aspek gitu. Mereka lebih reaktif, lebih atraktif juga. Dengan punya tim yang Gen Z, apakah treatmentnya berbeda? Yang menarik adalah aku sungguh sangat nyaman untuk menghabiskan waktu dengan mereka dibandingkan dengan teman-teman seusia aku. Jadi rahasia awet muda. Ya, betul. Jadi aku nggak tahu kenapa I'm drawn to them, Gen Z and millennials. Jadi I love to pick their brains, right? Nah, jadi kalau sama teman-teman seusia aku kan pasti topiknya sama ya. Maksudnya our own struggle, our daily lives. Tapi dengan Gen Z, I can learn something from them.
Bahkan sama anakku sendiri kan anak gak nyambung, Bo. Aduh nih algoritmanya kamu sama mami sih jauh banget deh. Beda banget deh gitu kan. Maksudnya especially yang masih umur 20 tahun ya. Itu aduh kayak gak nyambung banget nih ngobrolnya gitu. Kayak kok bisa ya kamu begitu? Kok kepikiran ya? Mami tuh gak kepikiran loh. But I want to learn from them. Gitu. Cuman kalau mereka kan ya itu defensif, reaktif. Kayak ini kan gini. Aku belajar sabar. Oke, coba. Ini di kantor juga. Enggak Bu, itu udah saya kirim. Ibu tuh belum kirim, gak bisa. Ini belum. Oke. Boleh dicek di itunya, di WhatsAppnya. Sama di emailnya gak sebelum kamu. Abis itu baru ke ruangan saya lagi ya. Biasanya masuk-masuk. Sorry. Udah dia kirim nih, cuma belum klik send aja. Itu hari-hari kan ya. Biasanya gitu tuh. Udah di drag cuma belum di send aja. Sering banget, maksudnya kayak little things like that yang bikin kayak seru juga ya Gen Z ini. Banyak topik-topik yang mungkin aku nggak kepikiran sebelumnya. Ya, dan I think that's why awet muda ya. Benar, itu awet muda. So untuk dari seorang Syahstret mungkin bisa ngomong ke kamera untuk perempuan yang memiliki dan mungkin berharap karirnya juga oke, tapi bisa menjalankan peran sebagai ibu, itu apa yang dirimu ingin sampaikan? Because you have been through a lot as a mom, as a leader also. Untuk teman-teman female mom yang adalah seorang ibu tapi juga mau dan juga adalah seorang leader dan juga berkarir, percayalah tidak ada yang seimbang dalam hidup. Pasti ada yang harus dikorbankan, tapi bukan berarti setiap hari itu kita fokus ke satu hal. Jadi kalau memang 2-3 hari ini kita lagi fokus banget di masalah leadership di kantor, pekerjaan dan lain-lain, ya udah kita kasih 110% di situ. Tapi nanti hari esoknya mungkin lagi weekend atau apa, kasih 110% untuk keluarga, untuk anak-anak. Pada hari-hari sih, Monday to Friday kalau lagi drama kerjaan, jangan harap ada keseimbangan ya. Gak mungkin kalau dipaksain, nanti pasti juga masih kita akan burn out. But create memories with your family and your children. Create memories at work. Core memories are very important, especially untuk anak-anak yang masih kecil. Walaupun kita sesibuk apapun, make sure ada membentuk core memories on weekends, on special occasion. Anak-anak pasti akan selalu ingat bahwa ibu aku adalah ibu yang hadir walaupun ibu tuh sibuk. Apalagi kalau misalnya kita lagi weekend tetap masih harus ngerjain kerjaan, kasih pengertian ke mereka, tapi kita juga bikin memori-memori yang menarik bersama mereka. It will be amazing. That is part of being a mom and being focusing at your work and your career at your job. Are you happy now? I'm very happy. Thank you so much Super Mbak Astrid. Sampai ketemu di episode berikutnya sahabat Femela. Bye-bye. Bye. Female Apple Talks. Connect to empower, evolve to inspire.